Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai makalah pengelolaan kelas dan juga strategi mengatasi siswa berperilaku sulit. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indra Ramdanatul Rusfa. Kemudian yang kedua ada Dedi Rizaldin. Yang ketiga ada Ita Purnamasari, dan yang keempat ada Munawir Adi Sopian. Dan sebagai pemateri pertama, saya persilahkan kepada Ita Purnamasari untuk menyampaikan materinya. Kemudian yang kedua kepada Dedi Rizaldin, dan yang terakhir dilanjutkan oleh Munawir Adi Sopian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari. Saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Adapun tujuannya yaitu pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dalam intelektual dalam kelas. Fasilitas yang demikian itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja serta terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas itu dibagikan menjadi 4. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Guru menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Hal ini dibuktikan apabila ada orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya, maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen si orang tua dan membenarkan seorang guru. Guru adalah acuan bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, segala tingkah laku yang dilakukannya sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Guru sebagai demonstrator dapat diasumsikan guru sebagai tauladan bagi siswanya dan contoh bagi peserta didik. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Evaluator atau melihat sangat penting adalah rangkaian pembelajaran, karena setiap pembelajaran pada akhirnya adalah nilai yang dilihat baik kuantitatif maupun kualitatif. Rangkaian evaluasi meliputi persiapan pelaksanaan evaluasi. Tingkat pemikiran ada beberapa tingkatan, antara lain yang pertama mengetahui, yang kedua mengerti, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis atau analisis dalam berbagai sudut, yang keenam evaluasi. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Manajer kelas. Tanpa kemampuan ini, maka perform dan karisma guru akan menurun. Bahkan kegiatan pembelajaran bisa kacau tanpa tujuan. Guru sebagai pengelola kelas agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Beberapa fungsi guru sebagai belajar: memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Ada 2 macam dalam memotivasi belajar, bisa dilakukan dengan hukuman atau dengan reward, mengawasi segala sesuatu apakah berjalan dengan lancar apa belum dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Seorang guru harus dapat menguasai benar materi yang akan diajarkan, juga media yang akan digunakan. Bahkan lingkungan sendiri juga termasuk sebagai sumber belajar yang harus dipelajari oleh seorang guru. Seorang siswa mempunyai beberapa kemampuan menyerap materi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik harus pandai dalam merancang media untuk membantu siswa agar mudah memahami pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rizaldi. Saya sebagai pemateri 2 akan membahas prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yang diuraikan sebagai berikut. 1. Hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar guru.
hangat dan akrab dengan anak didik, selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya agar berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. 2. Tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpan. 3. Bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik mengurangi munculnya gangguan dalam penggunaan apa yang disebut di atas, merupakan kunci untuk tercapainya pengolahan kelas yang aktif. 4. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. 5. Penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasar, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. 6. Penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri, karena guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Terus adapun pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas antara lain 1. Pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Disiplin adalah kekuatan yang menuntut pada anak didik untuk mentaatinya. 2. Pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengolahan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik, tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang ejekan, sindiran, dan memaksa. 3. Pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peran guru adalah mengusaha semaksimal mungkin kebebasan anak didik. 4. Pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat mengembangkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dan mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. 5. Pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu pengajaran dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir Adi Sofyan. Saya pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan
dari pemateri kedua, yaitu saudara Dedi Rizaldin. Langsung saja saya akan membaca pemateri saya. 6. Pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. 7. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan mencapai serta maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antara siswa. 8. Pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Dan selain itu, guru harus pula mendapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. 9. Pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis ini menekankan pada potensialitas kreatif dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu, dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut. Penataan ruang kelas menciptakan suasana belajar yang menggairahkan, perlu memperhatikan peraturan penataan ruangan kelas belajar. A. Ukuran dan bentuk kelas. B. Bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik. C. Jumlah anak didik dalam kelas. D. Jumlah anak didik dalam setiap kelompok. E. Jumlah kelompok dalam kelas. Masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas. Keanekaragaman. Macam masalah perilaku siswa menimbulkan beberapa masalah pengelolaan kelas. Antara lain, kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok, klik-klik dan bertentangan jenis kelamin. Tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari dan sebagainya. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok, bodoh dan sebagainya. Kesimpulan, pengertian pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan sederhananya adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. 2. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. 3. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas adalah guru sebagai demonstrator, guru sebagai evaluator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai fasilitator. 4. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas adalah hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, penambahan disiplin diri. 5. Pendekatan dalam pengelolaan kelas terdiri dari pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosio-emosional, pendekatan kerja kelompok, pendekatan elektis atau pluralistik. 6. Dalam pengaturan ruang belajar,
Hal-hal yang diperhatikan adalah ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik, jumlah anak didik dalam kelas, jumlah anak didik dalam setiap kelompok, jumlah kelompok dalam kelas. 7. Masalah dalam pengelolaan kelas adalah kurang kesatuan, tidak ada standar perilaku yang bekerja kelompok, reaksi negatif terhadap anggota kelompok, kelas mentoleransi keliru-keliruan temannya, mudah mereaksi negatif atau terganggu misalnya didatangi monitor, moral rendah, permusuhan, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai penutup, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan beserta saran dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah pengertian pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan sederhananya, pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dalam intelektual dalam kelas. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas yaitu guru sebagai demonstrator, guru sebagai evaluator, dan juga guru sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas adalah hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, dan juga penekanan pada hal-hal yang positif, serta penanaman disiplin diri. Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas terdiri dari pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional. Dalam pengaturan ruang belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku meja anak didik, serta jumlah anak didik dalam setiap kelompok. Masalah dalam pengelolaan kelas adalah yang pertama, kurangnya kesatuan, kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, kemudian reaksi negatif terhadap anggota kelompok, kelas mentoleransi kekeliruan temannya, mudah mereaksi negatif atau terganggu, misalnya didatangi monitor, moral rendah, permusuhan, tidak mau menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Sarannya, kami menyadari akan kekurangan pada makalah ini dan maka pembaca dapat menggali kembali sumber-sumber lainnya untuk menyempurnakannya. Jadi, harapan kami yaitu kepada pembaca memberikan kritik yang membangun dan untuk kami lebih bisa baik dan sempurna lagi dalam penyusunan makalah ini selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5, dan saya mewakili seluruh anggota. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.